Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ketemu lagi bersama saya Rahman di channel Islam Agamaku TV. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bekerja menurut Islam. Sebelum menonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutan hikmahnya menjadikan dunia ini sebagai negeri mencari usaha. Islam sebagai agama yang sempurna tidak melupakan sisi kehidupan seorang muslim, bahkan menganjurkan kepada mereka untuk bekerja dan mencari rizki. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 10. Allah Azza wa Jalla berfirman pula, "Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil jerih payah tangannya." Hadis riwayat Bukhari 1966. Sesungguhnya Allah mewajibkan para hambanya untuk mencari nafkah kehidupan agar mereka dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam dunia kerja. Jadi yang pertama adalah pilih jenis pekerjaan yang halal. Jadi ketahuilah Allah lah yang maha memberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Quran Surat Az-Zariyat 58. Jemputlah rizki dengan cara yang halal, pilih jenis pekerjaan yang halal, jangan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah 2172. Maka seorang muslim dituntut untuk makan dari yang halal. Jika dia memberi nafkah, maka harus dari penghasilan yang baik. Dan hal itu tidak bisa terwujud kecuali apabila pekerjaan yang dia pilih telah dibolehkan dalam Islam. Yang kedua adalah mengikat perjanjian kerja. Islam sangat menganjurkan agar dibuat akad perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan atau yang memberi pekerjaan. Perjanjian kerja ini memuat kesepakatan antara dua pihak, dan perkara ini sangat penting karena akan terwujud keadilan antara dua pihak yang bersepakat dan menghindari perselisihan antara keduanya. Kesepakatan kerja yang dibuat mencakup yang pertama adalah jenis pekerjaan dan bentuknya. Berikutnya adalah penjelasan waktu kerja atau lamanya pekerjaan itu harus diselesaikan. Yang berikutnya adalah penentuan upah atau gaji pekerja. Berikutnya dan lain-lain yang dianggap perlu. Dasar hukum pentingnya kesepakatan ketika bekerja adalah firman Allah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Quran Surat Al-Maidah 21. Sifat orang yang beriman adalah menjaga amanah dan janji yang dipikulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Memilih pekerja yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Jadi yang nomor 3 adalah memilih pekerja yang cakap dan mampu dalam bidangnya.
Islam mengarahkan agar kita tidak memberikan pekerjaan kecuali kepada orang yang telah memenuhi kriteria seperti keahliannya dan kemampuannya dalam pekerjaan yang akan diembankannya. Ambillah pelajaran dari ucapan Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah kisahkan dalam firman-Nya. Berkatalah Yusuf, "Jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Quran Surat Yusuf 55. Ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, "Aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Ini menunjukkan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menjadi bendahara di negara Mesir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari 59. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak mampu. Dikisahkan bahwa sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diangkat menjadi pemimpin dalam suatu wilayah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menepuk pundaknya, yakni Abu Dzar tersebut, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah. Dan pekerjaan ini adalah amanah, dan ini akan membawa kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikannya dengan benar." Hadis riwayat Muslim 4823. Yang keempat adalah beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan, termasuk keistimewaan dalam agama Islam, bahwasanya Islam tidak membebankan suatu perkara yang di luar kesanggupan dari manusia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." Quran Surat Al-Baqarah 286. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian, yaitu budak atau hamba sahaya yang kalian miliki, ini adalah yang mengurus urusan kalian. Allah menjadikan mereka di bawah perintah kalian, maka barang siapa yang saudaranya di bawah perintahnya, maka hendaklah dia memberi makan seperti dia makan, memberi pakaian seperti dia berpakaian, dan janganlah engkau membebani mereka dengan beban yang memberatkan mereka. Jika kamu sudah membebani dengan beban berat, maka bantulah mereka." Hadis riwayat Bukhari 30. Yang kelima adalah mengerjakan kewajiban sebelum meminta hak, termasuk perkara baik dalam dunia pekerjaan, yaitu adalah semangat dalam menyelesaikan kewajiban sebelum meminta hak upah atau gajinya. Karena menunaikan pekerjaan yang wajib sama saja kita menunaikan akad yang telah dibuat, sehingga akan mengikat pihak lain untuk memberi upah atau gaji. Andaikan setiap pihak menunaikan hal ini, maka akan hilang perselisihan dan akan terbangun tolong-menolong dalam dunia pekerjaan, sehingga pada akhirnya akan tercipta kondisi yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan dari sisi kerapihan, ketepatan, dan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu saya di video-video berikutnya tentang agama Islam di channel Islam Agamaku TV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.